Pertemuan ke-14, pokok bahasan, deret berkala, time series. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk menentukan persamaan tren linear dengan menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average. Hal tersebut sebagai dasar video ini dibuat. Time series, deret berkala, data deret waktu, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan sesuatu atau beberapa kejadian, serta pengaruhnya atau hubungannya terhadap kejadian lain. Dengan data berkala, kita dapat membuat ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Komponen data berkala. 1. Gerak jangka panjang atau tren. 2. Gerak siklis. 3. Gerak musiman. Dan 4. Gerak irregular atau faktor residu atau gerak tak teratur. Tujuan pembelajaran, data berkala terdiri dari komponen-komponen sehingga dengan analisis data berkala, kita dapat mengetahui masing-masing komponen atau bahkan menghilangkan suatu atau beberapa komponen. Kedua, karena ada pengaruh dari komponen, data berkala selalu mengalami perubahan-perubahan sehingga apabila dibuat grafik akan menunjukkan adanya fluktuasi. 1. Gerak jangka panjang atau tren. Tren melukiskan gerak data berkala selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang serba terus dari waktu ke waktu selama jangka waktu tersebut. Karena sifat kontinuitas ini, maka tren dianggap sebagai gerak stabil dan menunjukkan arah perkembangan secara umum kecenderungan menaik atau menurun. Dalam gambar tersebut, dalam gambar A adalah tren naik dan B adalah tren turun. Tren sangat berguna untuk membuat persamaan forecasting yang merupakan perkiraan untuk masa depan yang diperlakukan perencanaan. Tren ini dibedakan menjadi dua jenis, tren linear dan juga tren non-linear. 2. Gerak siklis. Gerak siklis adalah gerak atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Temponya lebih pendek. Gerak siklis terjadi berulang-ulang namun tidak perlu periodik. Artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu atau juga bisa tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Perkembangan perekonomian yang turun naik di sekitar tren dan bisnis cycle adalah contoh gerak siklis. Gerak siklis melukiskan terjadinya 4 kejadian dalam jangka waktu tertentu, yaitu kemajuan, kemunduran, depresi, dan juga pemulihan. Perhatikan tabel berikut. Dalam Y adalah nilai atau kuota, dan T adalah waktu. Dengan keterangan, angka 1 adalah kemajuan, 2 kemunduran, 3 depresi, dan 4 pemulihan. 3. Gerak musiman. Gerak musiman terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lengkap. Biasanya selama 1 tahun kalender, gerak ini berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan. Keempat, gerak irregular atau faktor residu, gerak tak teratur. Gerak ini bersifat sporadis, tidak teratur, dan sulit dikuasai. Perang, bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal yang bisa menyebabkan gerak ini terjadi. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irregular sangat sulit untuk dilukiskan dalam suatu model. Tren linear. Analisa tren adalah analisa mengenai perubahan variabel tertentu seiring dengan perubahan periode waktu, bisa bulan, triwulan, semesteran, tahunan, dan lain-lain. Dikatakan linear ini karena pola perubahan variabel tersebut cenderung mengikuti garis lurus seiring dengan perubahan waktu. Arti penting perubahan waktu sebagai penentu perubahan variabel tertentu dalam analisa tren dapat berlaku dengan anggapan faktor-faktor lain di luar perubahan waktu, koheren atau melekat pada variabel tertentu tersebut. Beberapa di antara variabel ekonomi dan bisnis yang dapat diprediksi
dengan analisa tren adalah makanan, promosi, biaya produksi, profit, permintaan, dan konsumsi masyarakat, dan lain-lain. Analisa tren sangat berguna dalam menganalisa prospek perubahan variabel ekonomi di masa mendatang. Secara umum, perubahan variabel tertentu seiring dengan perubahan waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan variabel tertentu, X periode waktu yang diasosiasikan dengan bilangan bulat positif dan negatif. A. Prediksi besaran Y pada periode dasar. B. Prediksi perubahan Y setiap periode. Prediksi parameter A atau B dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode analisis tren. Ada dua metode analisis tren. Pertama adalah freehand method atau metode tangan bebas. Yang kedua adalah metode setengah rata-rata atau semi-average. Freehand method atau metode tangan bebas memiliki langkah-langkah berikut. Pertama, buat sumbu datar T dan juga sumber tegak Y, di mana T menyatakan variabel waktu, tahun, bulan, dan lain-lain yang menyatakan variabel yang akan dianalisis. Ini nilai datanya berkala. 2. Buat diagram pancar dari koordinat T dan juga Y. 3. Tarik garis dapat mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. 4. Jika garis yang terbentuk bergerak sekitar garis lurus, maka cukup alasan untuk menentukan bahwa tren yang terbentuk adalah tren linier, sedangkan apabila garis yang terbentuk cenderung lengkung, maka tren yang terbentuk adalah tren non-linier. Catatan, cara menarik garis tren dengan metode tangan bebas adalah cara termudah, namun bersifat subjektif. Contoh, berikut adalah data mengenai penjualan jutaan rupiah di sebuah perusahaan X selama periode tahun 1996 sampai dengan 2005. Kita bisa simpulkan dari diagram tersebut di samping, terlihat bahwa garis tren yang ditarik cenderung mengikuti garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa tren hasil penjualan perusahaan X selama periode 10 tahun berbentuk tren linier naik. Kedua, metode setengah rata-rata atau semi-average. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data histori tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektivitas dapat dihilangkan. Metode tren ini sendiri, semi-average, dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan, seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Langkah menggunakan metode tren semi-average. Pertama, mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Bila jumlah genap langsung dibagi dua. Bila jumlah data gasal, maka disesuaikan salah satu cara berikut. A. Mengeliminasi data tahun paling awal, atau B. Menambahkan data tahun setengah. 2. Menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan dua cara, tahun tengah data kelompok 1 dan tahun tengah kelompok 2. Ketiga, menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. Keempat, menentukan nilai semi total, yaitu jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Keenam, menentukan dengan A. Nilai cara, bila mana tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, maka nilai A adalah nilai semi-average kelompok 1. Bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 2, maka nilai A adalah nilai semi-average kelompok 2. 7. Menentukan nilai B dengan cara bila mana jumlah data kelompok Anda ganjil, maka nilai B ditentukan dengan cara membagi selisih angka tersebut, average kelompok 2, dan 1 dengan jarak tahun antara tahun tengah kelompok 1 dan 2.
Bila jumlah data kelompok adalah genap, maka nilai B ditentukan dengan cara menghitung nilai antara dengan membagi selisih antara nilai semi-average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data kelompok, atau dengan membagi nilai antara dengan tahunnya selisih antara tahun. Contoh rumus berikut: B, A2 dan A1, tahun dasar A2 dan tahun dasar A1, membuat fungsi tren Y sama dengan A tambah BX dalam kurung A sama dengan rata-rata kelompok. 9. Meramalkan penjualan tahun tertentu, di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk tahun hendak diramalkan. Terima kasih. Berikut adalah video untuk pembelajaran dari deret time series untuk pertemuan ke-14. Dan berikut adalah referensi sumber penelitian saya, dan juga saya ucapkan terima kasih.